Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Di kesempatan ini mari kita siapkan waktu dan seluruh kehidupan kita untuk menaikkan ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan atas satu perkara besar yang Tuhan buat di tengah-tengah Kabupaten Waropen bagi pendidikan, yaitu SMA YPK FX Mote yang hari ini 22 Februari Tuhan boleh tambahkan menjadi 7 tahun, bersama juga dalam sukacita ini bagi Bapak terkasih Bapak FX Mote yang Tuhan boleh tambahkan menjadi 53 tahun. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita melihat liturgi yang ada pada tangan kita masing-masing. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan menambahkan dia keselamatan dan akan menyuruhkan. Dalam syukur di hari ini atas kehendak Tuhan, maka dengan penuh rasa hormat kita menghadap hadirat Tuhan. Kita memuji dan memuliakan namanya dengan lagu pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Kami puji dengan riang. Dan damai sejahtera atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun atas kita saat ini. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dengan perikop. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Shalom. Shalom. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam dunia ini atau dalam kehidupan kita masing-masing, pasti ada kalanya bahkan kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana kita ada pada situasi yang membuat kita berputus asa. Di dalam situasi-situasi ini Bapak Ibu Saudara, pastinya ada yang tetap optimis, bergumul bahwa pasti dia akan mendapatkan hal yang baik. Tetapi juga ada yang dalam situasi yang pasti berputus asa, kecewa, bahkan berhenti dalam proses atau usaha yang seharusnya terus untuk dikerjakan. Bahkan juga dalam situasi itu pasti ada yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Nah, dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan satu sikap yang optimis atau positif. Karena dengan demikian itu akan menjadikan yang sulit untuk mudah diatasi dengan sebuah harapan-harapan yang positif tentang keyakinan bahwa sebagaimanapun beratnya pergumulan, pasti ada jalan keluar, pasti juga ada hasil yang baik, dan ada masa depan yang pasti akan dicapai. Sesuai dengan tema dalam syukur pada saat ini, optimis
dalam mewujudkan sekolah berprestasi dengan subtema orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu berpandangan baik atau positif dalam menghadapi segala hal. Apapun itu baik atau tidak, dia selalu mempunyai pengharapan, selalu berpandangan yang baik. Optimis ini lawan dari pesimis. Pesimis itu adalah orang yang memiliki sikap atau berpandangan seakan-akan tidak memiliki harapan yang baik atau selalu berpandangan yang negatif. Dan berprestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Dan seseorang yang dianggap berprestasi jikalau ia telah meraih sesuatu hasil dari apa yang telah diusahakannya, baik karena hasil belajar, kerja, ataupun karena berlatih dalam sebuah keterampilan. Hari ini lewat tema yang diberikan di tengah-tengah ibadah syukur ini bukan hanya sebatas tema tetapi menjadi komitmen dalam pendidikan SMA YPK FX Mote. Kita belajar dari Yusuf, ya. Kita semua yang hadir ini pasti sudah kenal dan sangat tren, atau mungkin salah satu di antara kita yang hadir ini Yusuf menjadi tokoh favorit kita. Dia tokoh yang sangat luar biasa. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang mempunyai liku-liku kehidupan, perjalanan yang cukup tragis. Namun ia bisa mencapai puncak kesuksesan. Dia juga pribadi yang penuh dengan belas kasihan, ya, kepada saudara-saudaranya dan semua orang. Pribadi yang penuh pengampunan. Orang kalau sudah berbuat dosa kepada saudaranya sedemikian begitu, dia sudah tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Dia harus mengalami proses belajar. Ada penderitaan yang pastinya dia alami di tengah-tengah Mesir, tetapi ia tetap mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia juga pribadi yang rendah hati, ya. Sekalipun dia sudah diberikan tanggung jawab kepercayaan yang besar oleh Firaun, tetapi dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak menepuk dada, karena dia percaya Tuhan bahwa apa yang sedang dia alami dalam seluruh proses hidup, apa yang sedang ia terima, apa yang sedang dipercayakan kepada dia adalah sebuah kemurahan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua ini tidak membuat Yusuf berubah. Sekalipun ia pintar, sekalipun ia memiliki hikmat, sekalipun ia diberi kepercayaan yang begitu besar, ia bisa menerangkan mimpi, ia bisa menjadi orang penting di tanah Mesir. Tetapi ia tetap merendahkan diri. Ia tetap takut akan Tuhan. Ia menjadi orang yang bijaksana. Ia menjadi orang yang mampu memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Bahkan ia tidak lupa kepada tempat asalnya. Ia tidak lupa kepada orang tuanya, sekalipun ia sudah ada di puncak kesuksesan.